Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Novanda dari kelas 3C Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tentang paradigma post-positivisme. Sebelum saya melanjutkan presentasi, apakah kalian semua tahu post-positivisme itu apa? Pasti dari kalian semua masih banyak yang belum mengetahui post-positivisme itu apa kan? Nah, jadi paradigma post-positivisme itu merupakan fakta sosial yang beranggapan realitas sebagai sesuatu yang benar terjadi dan dapat diobservasi. Penelitian dan objeknya biasanya bersifat independen dan tidak saling berinteraksi. Penelitian yang menggunakan paradigma post-positivisme ini biasanya bertujuan untuk melakukan eksplorasi, deskripsi, verifikasi yang berisikan tentang fenomena yang terjadi, baik sebab akibat, peristiwa, hingga proses, dan hubungan antar variabel yang terdapat rekaman perkembangan, bentuk, dan pola kejadian. Lalu di sini ada tokoh-tokoh post-positivisme. Pertama itu ada Claude Saint-Simon. Beliau merupakan salah satu tokoh yang pertama kali menggunakan istilah post-positivisme sekitar pada tahun 1825. Lalu yang kedua ada Auguste Comte. Beliau merupakan pendiri dari tokoh terpenting dari aliran filsafat post-positivisme pada tahun 1798 sampai 1857. Dia hanya menerima fakta yang ditemukan secara positif ilmiah dan menjauhkan diri dari semua pertanyaan yang mengatasi di bidang ilmu positif. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri post-positivisme. Yang pertama, terkait erat dengan empirisme yang dapat sebagai leluhur. Lalu yang kedua, menggunakan observasi sebagai metode pengumpulan data. Yang ketiga, metode ilmiah sebagai instrumen akses kebenaran data terdepan. Yang keempat, mendalilkan bahwa logika yang memandu proses investigasi harus universal untuk semua ilmu pengetahuan. Yang terakhir, pengetahuan memisahkan antar sains dan budaya yang dilakukan untuk membebaskan sains dari klaim politik, agama, atau apapun yang membatasi pencarian pengetahuan. Lalu ada jenis-jenis post-positivisme. Yang pertama ada post-positivisme logis. Post-positivisme ini didasarkan hanya pada pertanyaan yang dapat dijawab. Menurut post-positivisme logis hanya menanggapi perasaan dan nafsu manusia dan bukan berdasarkan pertanyaan yang menarik secara ilmiah. Yang kedua ada post-positivisme hukum. Cabang post-positivisme ini yang mencari pemisahan antara moral dan hukum. Normanya di sini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu sesuatu yang harus dihormati terlepas dari nilai pribadi. Yang terakhir ada post-positivisme sosial. Post-positivisme ini memahami perkembangan pemikiran masyarakat sebagai sesuatu yang dapat dipahami secara bertahap. Lalu post-positivisme dalam kajian fenomenologi. Penelitian yang membahas secara penglihatan dari apa saja merupakan fenomenologi dan sebuah pendekatan yang berpusat terhadap gejala yang membanjiri kesadaran setiap manusianya. Lalu ada paradigma post-positivisme dan idealisme dalam ilmu sejarah. Yang pertama itu ada konstruksi peristiwa sejarah yang dilakukan oleh sejarawan yang akan sangat bergantung pada pendekatan yang dipakai. Ilmu sejarah adalah ilmu yang dinamis karena dapat menggunakan beragam pendekatan. Paradigma post-positivisme dalam kajian sejarah menjadikan sejarah sebagai ilmu pendekatan empiris kuantitatif. Paradigma idealisme menjadikan sejarah sebagai unit yang unik karena berbasis kepada manusia dan terekspresi dalam fenomena tertentu. Yang terakhir, diskursus yang terjadi antara post-positivisme dan idealisme tentang prosedur bagaimana memahami peristiwa sejarah dan bukan jalan tengah melalui konsep koligasi dan korelasi. Lalu kesimpulan dari presentasi tentang paradigma post-positivisme itu, ilmu sejarah adalah ilmu yang dinamis karena dapat menggunakan beragam pendekatan. Hasil penelitian menunjukkan paradigma post-positivisme dalam kajian sejarah menjadikan sejarah sebagai ilmu dengan pendekatan empiris kuantitatif, serta menjadikan manusia dan sumber sejarah sebagai bagian alam. Lalu di sini ada analisis contoh kasus.
Kasusnya itu yang terjadi komunikasi keluarga antara orang tua dengan anak dalam pembentukan karakter anak yang jujur. Tugas penting dari orang tua mengadakan komunikasi dengan anak dengan cara yang harmonis. Anak harus dipengaruhi cara berpikir berdasarkan fakta dan persepsi pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi keluarga antara orang tua dengan anak. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah keluarga pluralistik dalam pembentukan karakter anak yang jujur di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Paradigma yang digunakan adalah post-positivisme dengan metode penelitian adalah kualitatif dan didesain penelitian studi kasus dalam tipe 1. Hasil penelitian ini adalah orang tua yang mengarahkan anak, memberikan contoh yang baik, menggunakan bahasa yang baik, bercerita pada anak tentang orang sukses yang jujur, membicarakan hal-hal yang baik, menunjukkan sifat yang baik, perilaku yang baik, contoh yang baik, komunikasi yang terbuka, dan bicarakan kalau ada masalah. Dan jangan selagi lagi mengecewakan anak. Jadi kesimpulan dari kasus tersebut, sejak kecil anak sudah didoktrin dan menanamkan nilai-nilai baik atau sesuatu yang bersifat positif pada anak. Saran yang disampaikan adalah orang tua sebaiknya menggunakan kalimat aktif saat berbicara kepada anak. Jadi, sumber literatur yang membantu saya membuat presentasi ini bisa dilihat. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang masih kurang dipahami, mohon dimaafkan. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan video presentasi saya dari awal sampai akhir. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.